guys, perkenalkan nama saya Lady. Profesi saya sebagai seorang perawat. Di video ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya selama merawat pasien positif COVID. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 26 Maret 2020, tepatnya 2 bulan yang lalu, saya ditugaskan untuk menjadi volunteer perawat dalam merawat pasien positif 19 di salah satu rumah sakit cabang di daerah Kelapa II, di mana rumah sakit ini menjadi rujukan nasional pada pasien positif COVID-19. Di situ saya adalah salah satu volunteer perawat yang ada di sana. Awalnya saya juga merasa takut. Saya takut gimana kalau juga nanti saya tertular, gimana dengan keluarga saya, dan yang paling saya takutin, gimana kalau saya meninggal karena penyakit tersebut. Perasaan kacau, was-was bercampur sedih. Iya. Apalagi selama bertugas di sana, saya harus tinggal di dalam asrama rumah sakit dan gak bisa ketemu dengan orang luar. Tapi pada saat itu, saya berpikir, inilah saatnya saya mengabdikan diri kepada negara dengan profesi saya sebagai seorang perawat. Saya ingin memiliki pengalaman dan cerita pada suatu saat nanti. Saya siap bertugas di sana. Dan saya yakin kalau saya mempunyai jiwa yang sehat, raga yang kuat untuk melawan virus corona. Awal dinas di tanggal 26, saya dinas siang. Di situ jujur, kami belum memakai hazmat. Kami belum memakai hazmat lengkap. Kami hanya memakai gaun, head cap, face shield, masker N95 didouble dengan masker bedah. Dimana untuk menutup leher kami pun kami harus memakai tisu. Itu hari pertama, hari kedua, hingga beberapa hari kemudian kami memakai hazmat lengkap pada saat berdinas. Pada hari pertama itu, saya dinas, saya merasa haus. Untungnya hari itu saya nggak ngerasa pengen buang air kecil sih. Tapi kepala saya pusing, kepala saya sakit karena semuanya serba tertutup. Saya merasa sesak. Dan pada dinas hari itu sangat kacau. Sampai kami selesai dinas jam 10.30, setengah 11 malam, yang harusnya kami selesai dinas jam setengah 9, sudah keluar dari ruangan. Kali itu saya merasa pengen nangis. Saya merasa pengen nangis banget. Kok gini ya? Gini banget rasanya. Tapi alhamdulillah, dinas nggak selalu seperti itu. Pada hari-hari berikutnya, mungkin kami juga bisa menyesuaikan dengan pakaian kami, dan badan kami pun sudah menyesuaikan dengan berpakaian seperti itu. Jadi lama-lama kami terbiasa. Pada saat dinas malam, pada dinas malam itu 12 jam, dari jam 8 malam sampai
jam 7 selesainya, tapi nggak mungkin selesai jam 7 kita sudah keluar ruangan. Pasti kita keluar ruangan itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8, karena harus ada proses operan dinas dengan shift pagi. Pada saat dinas malam pertama, jujur saya merasa saya menahan buang air kecil pada saat pagi hari. Itu rasanya, ya gimana sih rasanya nahan buang air kecil di saat keliling pagi ke pasien, mengukur tanda-tanda vital pasien, memberikan obat pagi ke pasien, dan selama itu kita merasakan menahan buang air kecil. Dan hingga saya memutuskan pada dinas malam selanjutnya saya harus memakai pampers. Banyak di antara kami yang memakai pampers saat dinas malam, dan itu ya udah kita lakukan, mau gimana lagi, daripada kita kencing di dalam hazmat, dalam celana kan gak mungkin. Tapi saya salut dengan pasien-pasien di sana. Mungkin mereka juga udah teredukasi, mereka sangat kooperatif. Di saat kami memasuki ruangan mereka dengan kooperatif langsung memakai masker mereka sendiri. Dan banyak di antara mereka, beberapa mereka itu masih ceria. Mungkin gejala-gejala mereka juga sudah mulai berkurang. Jadi mereka hanya menunggu swab selanjutnya sampai hasil swab mereka negatif. Mereka di sana masih dengan ceria, dan beberapa dari mereka malah mensupport kami, menyemangati kami sebagai tim medis agar tetap semangat dan sehat, supaya bisa tetap lanjut merawat mereka. Itu hal yang sangat mengharukan bagi kami tim medis. Saya juga sedih melihat beberapa pasien yang bisa kumpul dengan keluarganya, apalagi ibu rumah tangga, anaknya masih kecil. Ada juga mereka stres di dalam sana. Tapi ya, stres nggak mengobati semuanya, karena virus corona itu dari imun diri kita sendiri. Kita harus kuat, kita harus bahagia, kita harus semangat menghadapinya sampai hasil swab negatif 2 kali baru pasien diperbolehkan pulang ke rumah. Kadang saya juga sedih ya, apalagi melihat berita kemarin. Stigma positif masyarakat, stigma negatif masyarakat itu benar-benar kental banget, hingga beberapa yang meninggal, ditolak pemakamannya, apalagi dari tim medis meninggal ditolak pemakamannya dari beberapa warga. Itu sangat menyedihkan. Mereka itu nggak tahu berjuang seperti apa, berjuang merawat pasien positif itu seperti apa. Dan di saat ada dari teman kami yang meninggal, malah ditolak jenazahnya di tempat pemakaman. Itu sangat menyedihkan. Sekarang saya sudah selesai merawat pasien COVID. Saya sudah dilakukan swab 2 kali negatif. Sekarang saya masih menjalani masa karantina di rumah. Kemarin kami karantina di rumah sakit selama 1 minggu, dan sekarang 1 minggu lagi karantina di rumah. Karantina secara mandiri. Setelah ini kami bisa bekerja di rumah sakit pertama tempat kami bekerja, merawat pasien biasa. Banyak saya dengar dari teman-teman saya,
banyak mereka yang nggak diterima di tempat kosnya karena mereka seorang perawat, apalagi mengetahui kalau mereka perawat pasien COVID. Kenapa sih? Apa sih yang ditakutin dari mereka? Apa sih yang ditakutin dari kami? Kami juga bekerja sesuai SOP. Kami juga sudah menjalani swab dan karantina. Kenapa masih ada yang nggak diterima? Begitu awamkah? Begitu takutkah dengan wabah ini? Itu nggak masuk akal sih menurutku. Tapi sekarang sepertinya stigma negatif masyarakat itu udah mulai berkurang. Mereka sudah mulai mengetahui cara penularan virus itu seperti apa. Nggak seburuk seperti yang mereka pikirkan pada saat dahulu. Di sini kita sama-sama berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Karena dari awal pertama COVID positif di Indonesia itu tanggal 2 Maret 2020. Berarti kalau sekarang sudah memasuki 2 bulan atau 2 bulan setengah. Mudah-mudahan Juni atau Juli nanti kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Kita bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, hangout bareng, keluar tanpa menggunakan masker, bisa berjabat tangan. Dan pada tahun selanjutnya bisa Natal bareng rame-rame, bisa buka puasa bersama, beda seperti tahun ini. Pokoknya buat kita semua tetap semangat. Di sini kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ini adalah pemeriksaan swab tenggorokan yang kedua. Dan ini adalah hasil 2 kali swab.